Halo. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pada hari ini Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle susunan Kabinet Merah Putih. Yang mana pelantikan pejabat baru akan berlangsung di Istana Negara di Jakarta pada hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini langsung di Istana Negara di Jakarta, yang pada sore hari ini sudah ada daftar sejumlah tokoh yang tiba menjelang agenda pelantikan pada sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pertama ada Jumhur Hidayat, kemudian ada Kodari, lalu Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Hanif Faisal Nurofik, Hasan Nasbi, dan juga Abdul Qadir Karding yang sudah siap di Istana Negara Jakarta. Dan pada saat ini sudah tampak ke-6 pejabat yang akan dilantik sudah siap untuk melaksanakan pelantikan di Istana Negara di Jakarta pada sore hari ini. Jadi nggak udah mau mulai? Dan untuk mengetahui kondisi terkini langsung di Istana Negara di Jakarta sudah ada rekan kami, jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar yang akan melaporkan langsung. Sheha, ke-6 pejabat akan dilantik pada hari ini. Apakah sudah ada informasi pasti apa posisi yang akan mereka isi nantinya? Selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Untuk saat ini kita tengah menantikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pelantikan sejumlah pejabat istana. Nah, kalau tadi kita melihat seluruh pejabat yang akan dilantik pada hari ini sudah hadir sekitar pukul 2 siang untuk melangsungkan gladi bersih. Kemudian nanti tepatnya pada jam 3 atau saat ini tinggal menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk melantik secara langsung, dan ada 6 pejabat Jessica dan juga pemirsa yang akan dilantik pada siang hari ini. Yang pertama adalah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang dilantik sebagai KFD. Nah, saat ini Presiden sudah hadir. Jessica dan juga pemirsa, kita saksikan bersama proses pelantikan sejumlah pejabat istana pada sore hari ini. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pejabat negara pemerintah oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2009. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53P tahun 2026 tentang pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 2. Hanif Faisal Nurovic sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kedua, mengangkat masing-masing 1. Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ketiga, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Keempat, mengangkat Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju ke tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan pejabat negara pemerintah oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Siap. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya
dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Bapak Hanif Faisal Nurrofik, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dua, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Tiga, Bapak Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Empat, Bapak Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Kepresidenan. Lima, Bapak Hasan Nasbi, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Enam, Bapak Abdul Qadir Kardi, Kepala Badan Karantina Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula.
kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang baru saja Anda saksikan adalah Presiden Prabowo Subianto yang kembali melakukan perombakan atau reshuffle susunan Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara di Jakarta pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ini adalah reshuffle kelima sejak jajaran kabinet dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Secara mendetail pada hari ini ada 6 pejabat yang dilantik. Yang pertama adalah Hanif Faisal Nurrofik yang kini menjadi Wamenko Bidang Pangan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua ada Jumhur Hidayat yang baru saja dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dan kini kita akan sama-sama saksikan pernyataan dari 6 pejabat yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo. Pak Menteri, ayo, Pak Menteri, silakan. Oh ya, Ya, siap. Oh gitu ya. Yes, gimana? Ya, alhamdulillah saya barusan ditetapkan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Misalnya sampah juga kita juga secara bertahap nanti akan mengikuti global standard lah begitu ya. Berbagai perjanjian internasional yang kita akan kerjakan itu. Dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden yang punya komitmen yang begitu kuat dalam
lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa melaksanakan dengan baik. Saya rasa sementara itu dulu. Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup menjadi habits di hati kita. Amin. Habits of our heart tentang lingkungan hidup. Amin. Kalau itu terjadi, insya Allah dampaknya akan semakin baik ke depan bagi masyarakat kita. Terima kasih. Nyambung, gak apa-apa nyambung. Nyambung temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman wartawan. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan amanah baru dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Badan karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut atau carrier dalam hewan maupun tumbuhan, terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia. Yang kedua, kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor impor yang berjalan. Jadi jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita. Yang kedua yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada kaitannya dengan kami. Yang pertama Menko Pangan, yang kedua dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, yang ketiga dengan Menteri Pertanian, Kimipas, dan Bea Cukai. Itu yang akan kita lakukan sambil meneruskan langkah-langkah yang sudah dibangun oleh kepala badan sebelum saya, sambil kita benahi yang lain yang belum. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, silakan Bapak dulu. Nyambung dulu. Pak Menko nyambung dulu. Pak Menko nyambung dulu soalnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Tugasnya apa? Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden. Insya Allah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja semuanya, MBG dan seterusnya kita akan sentuh dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan. Insya Allah dengan kerja keras kita ingin menghadirkan yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih ya. Segera nanti Pak Menko akan memberikan. Terima kasih ya. Pak Dudung, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat. Selanjutnya juga sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi. Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program prioritas presiden yang tidak berjalan dengan semestinya, nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan baik. Saya rasa itu saja. Pak Dudung, jabatan Terima kasih. penasihat gimana Pak? Masih merangkap. Nanti pasti akan segera ada pergantian. Terima kasih.
Hasan Nasbi silakan. Makasih. Hasan is back. Alasan apa nih yang beda udah masuk lagi ke dalam menjabat sebagai komunikasi lagi? Apa yang beda? Apa yang akan dibawa lagi gitu Pak? Judulnya beda kan? Judulnya beda. Ketemu lagi dengan teman-teman di istana. Ya barusan kami berenam baru saja selesai menjalani pelantikan oleh Bapak Presiden. Dan kebetulan untuk saya hari ini ditugaskan oleh Bapak Presiden sebagai penasihat khusus bidang komunikasi dan media. Tadi teman-teman di luar nanya kan, utusan khusus apa enggak gitu. Saya bilang mungkin khusus-khusus tapi bukan utusan. Ya jadi penasihat khusus. Nanti tentu sebagai pembantu Presiden, saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Abangda Kabakom yang baru, Bang Kodari, mungkin juga nanti dengan Ibu Menkom Digi, dengan Wamenkom Digi untuk memperkuat lagi bidang komunikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat, termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah. Jadi kalau ototnya mungkin nanti akan ada di Bakom, ada di Menkom Digi, kita mungkin nanti akan membantu pemerintah dalam soal strategi, dalam soal yang sifatnya mungkin ke substansi. Terima kasih. Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesnek, ada Kepala Badan Komunikasi, itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi kita siap. Kalau diperintahkan oleh Bang Kabakom nanti untuk maju lagi ketemu dengan teman-teman media, kita juga insya Allah siap. Nanti kita sering ketemu. Makasih ya. Oke. Kasih bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Saya pada hari ini mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo, dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang karena ini tambah berat sekali. Dan kenapa ini berat? Karena memang apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo sangat banyak program-program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya, yang pada dasarnya kalau saya baca itu adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Nah, ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua KL insya Allah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media ya, yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama ya. Banyak teman-teman saya di media, saya ketemu dulu di lapangan sampai jadi pemret sampai pensiun. Jadi insya Allah saya dengan teman-teman media ini sangat dekat, dan mudah-mudahan kedekatan ini akan membuat proses komunikasi nanti menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Terima kasih. Pak Kodari, udah kepikiran belum? Ya. Sini dulu ya. Pak, udah kepikiran belum komunikasi publik yang berbeda dari sebelumnya ingin Anda lakukan? Ya, tentunya saya tidak mau buru-buru, sudah ada beberapa pemikiran yang jelaskan begini. Lanskap media kita ini sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini, ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers begitu. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri. Apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan. Silakan. Pak Kodari, ini Pak Presiden sudah bolak-balik ganti jabatan di bidang komunikasi. Sebenarnya yang masih PR sampai saat ini apa, Pak? Kembali lagi PR terbesar itu sebetulnya ada di program Pak Prabowo yang sangat banyak, sangat masif, sangat fundamental, bahkan paradigma baru, dan karena itu memang sangat perlu sebuah kegiatan komunikasi yang amat sangat masif. Jadi hemat saya bukan dari caranya, bukan dari orangnya, tetapi dari tugasnya memang yang sangat-sangat besar, dan karena itu dari proses-proses yang sudah ada
kita akan belajar ya. Saya akan belajar dari Pak Hasan Nasbi, dari Pak Anggaraka, dengan Ibu Mutia, dengan semua stakeholder yang ada. Karena komunikasi itu sebetulnya kan ada di semua KL, di semua bagian. Ya insya Allah nanti bersama dengan teman-teman kita akan lebih optimalkan lagi komunikasi kita ke depan. Begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat Bang. Dari mana? Dari mana lagi? Pemirsa, yang baru saja Anda saksikan adalah keterangan dari pejabat yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada reshuffle kelima sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebagai informasi pemirsa, pada hari ini yang pertama ada Jumhur Hidayat yang dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam pernyataannya kepada pers, ia menyampaikan banyak persoalan ataupun PR-PR yang perlu dilakukan. Salah satunya terkait dengan sampah yang sudah menjadi permasalahan dalam beberapa tahun terakhir yang nantinya dalam masa kepemimpinan ia akan mengikuti standar global dalam penanganannya. Selain itu, ia juga yakin Kementerian LH juga akan mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, pemirsa, Hanif Faisal Nurrofik yang kini menjabat sebagai Wamenko Bidang Pangan. Dalam pernyataannya, Hanif Faisal Nurrofik mengatakan ia akan merealisasikan program unggulan dari Presiden, juga akan langsung berkoordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Yang ketiga, pemirsa, Muhammad Kodari yang kini menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dalam pernyataannya kepada pers yang menyampaikan agar komunikasi dengan stakeholder dan juga media semakin kuat dan juga baik. Ada beberapa hal yang menjadi fokus dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah terkait dengan regulasi, yaitu dengan media sosial. Selanjutnya, Hasan Nasbi, pemirsa, selaku Penasehat Presiden bidang komunikasi. Hasan Nasbi menyampaikan ia ditugaskan sebagai penasehat khusus bidang komunikasi dan sebagai pembantu Presiden akan bekerja sama dengan Bakom dan juga Kementerian Digital untuk memperkuat bidang komunikasi agar publik lebih memahami pesan dari pemerintah. Kemudian Abdul Qadir Karding yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Ia menjelaskan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga baru tentunya untuk memastikan agar penyakit hewan dan juga tumbuhan di dalam negeri atau yang dibawa ke dalam negeri ini tidak masuk ke Indonesia. Dan yang terakhir, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman selaku Kepala Staf Kepresidenan yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian breaking news Metro TV saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.